Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Udin Tasik, channel yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kalian semua yang setia untuk terus memantau apa saja video yang diupload di channel ini. Hari ini saya berada di sebuah kebun yang sangat asri, sangat rindang. Ini suasananya itu sekarang sebenarnya di tengah hari ya, jam 12 siang. Tapi enak banget, tetap asri karena di sini banyak pohon rindang. Nah, saran bagi teman-teman yang ada di rumah juga usahakan perbanyak pohon-pohon yang rindang ya, biar suasananya adem dan hidup kita juga bisa adem. Untuk hari ini saya ingin berbagi sebuah tips berdasarkan pengalaman saya, yaitu bagaimana cara menikmati kehidupan. Barangkali ada teman-teman yang di rumah belum bisa menikmati kehidupannya ya. Nah, saya berikan tips bagaimana cara menikmati kehidupan. Kenapa berbagi ini? Karena hari ini kan di masa pandemi sekarang itu kita banyak di rumah, nggak bisa keluar dengan bebas, kemana-mana dibatasi lah, termasuk di lingkungan saya juga sekarang ini lagi dibatasi kan, PPKM darurat, sehingga nggak bisa keluar apalagi ke kota. Makanya saya ada di kebun seperti ini karena nggak bisa kemana-mana. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama ingin saya sampaikan adalah hidup itu harus mengalir seperti air. Nah, jadi nikmati alurnya, nikmati perjalanannya gitu ya. Tidak usah terlalu banyak ambisi, tidak usah terlalu banyak keinginan gitu yang sangat jauh kita capai. Gak apa-apa punya keinginan, tapi harapan itu boleh, cuma ambisi itu harus kita kurangi. Harapan dan ambisi itu kan berbeda ya. Jadi ngalir aja hidup itu. Kita sekarang lagi punya kerjaan, lagi nggak punya kerjaan, ya udah mau seperti apa. Yang penting kita tetap berusaha. Cuma jangan ambisi berlebihan sehingga kita ketika gak tercapai itu kan jadi beban, jadi kekecewaan bagi kita. Nah itulah, karena terlalu banyak ambisi akhirnya terlalu banyak kecewa dan menyebabkan kita tidak bisa menikmati hidup ini. Terus yang kedua tipsnya adalah banyak-banyak bersyukur. Karena kenapa harus banyak bersyukur? Karena terlalu banyak dalam hidup kita ini yang patut disyukuri gitu ya. Jangan sampai kita terlalu banyak mengeluh. Kenapa? Karena antara yang perlu kita keluhkan dengan yang perlu kita syukuri itu perbedaannya jauh banget. Terlalu banyak yang harus disyukuri. Apa saja contohnya yang harus disyukuri? Misalkan kayak saya sekarang lagi di tempat yang nyaman seperti ini, walaupun misalkan hari ini saya gak punya duit, tapi menikmati udara yang segar di tengah hari ini kan patut disyukuri. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Banyak sekali yang patut disyukuri, misalkan kita punya keluarga dekat, kita punya keluarga yang menyayangi, kita punya teman dekat yang menyayangi. Nah, itu juga hal-hal yang patut kita syukuri. Jadi berpikir positif saja, lihat sekeliling kita, lihat dalam diri kita, pasti banyak banget yang perlu disyukuri. Nah, kita fokus ke sana ya. Jangan terlalu banyak kekecewaan, jangan terlalu banyak keluhan gitu ya. Jadi fokus pada apa yang patut kita syukuri. Insya Allah hidup kita bakal terasa lebih nikmat dan kita pun bisa menikmati kehidupan kita. Terus yang ketiga adalah kita harus menciptakan hal-hal baru, rutinitas baru, biar hidup ini gak ngebosenin gitu ya, biar gak bete. Jadi buatlah kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau misalkan kita biasanya berangkat agak siangan, coba sekarang berangkat agak pagi kalau mau bekerja. Nah itu pasti akan membuat suasana kita lebih excited gitu ya, lebih bersemangat. Atau biasanya kita makan itu di warung makan, coba kita ganti dengan makan itu di warung nasi, sama aja ya.
Terus yang keempat, tipsnya adalah kita harus membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Supaya dalam hidup kita itu nanti lebih banyak orang yang memberikan dorongan daripada cibiran. Nah, itu penting banget. Jadi usahakan orang-orang di membangun hubungan positif dengan orang-orang di lingkungan kita, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita punya masalah, punya beban, kalau lingkungan kita positif, maka mereka akan memberikan dorongan yang positif juga kepada kita, sehingga secara tidak langsung kita bisa membuat hidup kita lebih nyaman, lebih bisa dinikmati. Nah, itu 4 tips pengalaman saya saja bagaimana cara menikmati hidup ini. Jadi di dalam situasi pandemi sekarang jangan stres ya. Jadi berpikirlah positif sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Insya Allah pandemi tidak akan selamanya, suatu saat pasti akan tuntas gitu ya, akan sirna, dan kita bersiap diri untuk masa depan yang cerah itu. Terima kasih, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.